dengan penghentian penyidikan terhadap Saudara Egy Sujana dan Saudara Damai Hari Lubis, itu penghentiannya harus jelas, bukan hanya bicara RZ SP3. Saya juga menyarankan, pada saat pertama kali Pak Jokowi dan kemungkinan 3 orang yang melaporkan tadi, kan berkaitan dengan pencemaran nama baik dan fitnah. Seharusnya itu digali sampai setuntas-tuntasnya oleh penyidik. Para pendamping Pak Jokowi seharusnya bisa memberikan masukan. Para penegak hukum atau penasihat hukum seperti itu. Jadi proses awal itu menentukan, ya. Makanya sekarang saya berbangga, di luar yang saya sampaikan tadi di depan para penyidik, Polri kembali menghidupkan Pamapta. Nah, Pamapta inilah yang bisa menilai, bukan lagi SPKT yang seperti sekarang ini terjadi. Saya menyampaikan kepada penyidik tadi, pada intinya perbuatan pidana yang dituduhkan atau ditersangkakan kepada 8 orang tadinya, atau mungkin dulunya awal 12 dan sekarang tinggal 6, ya. Seharusnya perbuatan pidana itu para penegak hukum, khususnya penyidik, itu harus selalu kembali kepada azas-azas legalitas di hukum pidana, yaitu buku ke-1, ya. Jadi peristiwa pidana apa yang seharusnya mau dituduhkan kepada para terlapor yang akhirnya menjadi para tersangka di situ, ya. Sebagai contoh, pasal 310 dan pasal 311 KUHP yang lama, ya. Nah, yang saya sampaikan tadi, mengapa sampai dilaporkan ada terlapor di awal lebih dari 3, ya. Yang saya katakan tadi, akhirnya dulu menjadi dari 12 menjadi 8, ya. Sekarang menjadi 6 tersangka, ya. Jadi pasal 310 dan 311 ini tidak ada sebagai delik aduan, ya, itu tidak bisa dinyatakan tersangka atau terlapornya lebih dari 1. Pencemaran nama baik biasanya dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang, ya. Itu harus secara eksplisit. Kenapa saya katakan demikian? Saya memberikan contoh di dalam pemeriksaan saya tadi, kasus perlindungan terhadap seorang wanita itu di KUHP yang lama itu pasalnya ada 16 pasal, ya, dari pasal 284 sampai 299 KUHP, ya kan? Jadi pasal pidana dalam pidana itu tidak bisa dianalogkan, karena penyidik harus membaca pasal 1, ya, ayat 1 buku ke-1 KUHP. Itu asas legalitas, ya. Jadi tidak ada satu perbuatan pidana yang dapat dibayar kecuali ada ketentuan undang-undang pidana yang telah ada sebelumnya. Yang kedua, tidak boleh dianalogikan perbuatan pidana tadi, ya. Nah, kemudian yang kedua, selain pasal-pasal selain pasal 1 ayat 1 dan ayat 2, juga pasal yang dikatakan dengan penyertaan, ya. Karena tidak bisa pasal 310 dan 311 KUHP tadi dilakukan secara bersama-sama, ya. Saya sampaikan, kok sampai dibikin 2 klaster, di mana ada kata-kata klaster yang secara substansif disebutkan dengan pasal-pasal di dalam pasal KUHP, tidak ada. Kalau disebutkan 8 tersangka, siapa yang berperan sebagai pasal 55? Siapa yang berperan sebagai pasal 56? Tidak mudah menerapkan pasal seperti itu, ya, sehingga dengan penyebutan laporan polisi dari awal saja itu sudah cacat hukum. Laporan polisi yang dibuat oleh Pak Jokowi dan 3 pelapor lainnya, jadi kan ada 4 pelapor itu menurut saya cacat hukum, ya. Itu yang pertama, ya.
Kemudian pasal yang diterapkan selain KUHP juga ada Undang-Undang ITE, berarti itu pidana khusus. Nah, ini harus dikembalikan kepada pasal 63 KUHP buku ke-1 ayat 2. Kalau ada perbuatan pidana yang diatur dalam pidana umum dan pidana khusus, harus ditangani dengan pidana khususnya. Jadi tidak bisa digabung pasal 310, 311, kemudian ada pasal-pasal Undang-Undang ITE, 35, 32 dan sebagainya, itu tidak bisa digabung. Kemudian juga pasal 63 ayat 1 itu menyatakan kalau dalam suatu peristiwa pidana ada beberapa tindak pidana, itu juga tidak disebutkan pasalnya. Harus disampaikan, harus ditersangkakan dengan pasal yang ancamannya terberat di situ. Ya. Misalnya seseorang memasuki rumah, kemudian merusak pintu, kemudian dia memperkosa, membunuh, mencuri dan sebagainya. Dicari mana yang terberat di situ, tidak bisa disebutkan pasalnya semua, seperti itu. Nah, pembelajaran seperti ini harus kita publik supaya ke depan nanti ya ada beberapa contoh selain kejadian di Polda Metro Jaya, juga ada di Polda lain yang mungkin saya juga akan hadir besok di sidang pengadilan juga. Ya. Jadi sekali lagi pasal yang menyatakan penyertaan juga tidak bisa masuk, kemudian perbarangan juga tidak bisa masuk. Jadi pasal yang saya katakan tidak bisa menjadi dasar untuk tersangkakan para terlapor menjadi tersangka tadi adalah, saya ulangi lagi, pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 KUHP buku ke-1. Kemudian pasal 55 dan 56 juga sama KUHP. Kemudian pasal 63 ayat 1 dan ayat 2. Nah, kemudian yang berikutnya, dengan penghentian penyidikan terhadap Saudara Egy Sujana dan Saudara Damai Hari Lubis, itu penghentiannya harus jelas, bukan hanya bicara RJ SP3. Harus dilihat sesuai dengan KUHP yang lama, karena saya melihat peristiwa ini peristiwa dengan peristiwa sebelum KUHP yang baru dinyatakan berlaku 2 Januari 2026 ya. Nah, itu harus yang pertama tidak cukup bukti. Yang kedua kalau salah bukan tindak pidana, misalnya administrasi atau perdata. Nah, yang ketiga ini yang sangat fatal dan vital. 1, nebis in idem. 2, kedaluarsa. 3, tersangka meninggal dunia. Nah, penghentian penyidikan Pak Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ya, itu sebenarnya sangat sulit untuk di SP3 kalau hanya bicara RJ. Karena yang tersangkanya masih hidup. Kalau tersangkanya masih hidup, berarti semua harus dihentikan. Pelapor harus mencabut, Pak Jokowi dan kawan harus mencabut laporannya. Ya. Ini mungkin yang harus diperhatikan oleh para penegak hukum ke depan. Dan yang terakhir, masalah klaster. Ya. Klaster tidak dikenal dalam hukum pidana. Hukum pidana hanya melihat pasal 55 dan 56 KUHP. Undang-undang KUHP yang lama ya di situ. Jadi sekali lagi, untuk polisi Polri ke depan nanti menjelang tahun Indonesia Emas 2045, menurut saya jangan menganalogikan aturan-aturan pidana dalam undang-undang pidana ya dengan hal-hal yang tidak pernah secara eksplisit tersurat dalam undang-undang pidana. Itu saja yang saya sampaikan kepada para penyidik ya. Dan saya sarankan SP3 juga harus diberikan, selain pada 2 orang, kepada semuanya harus diberhentikan dengan SP3. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih untuk Jenderal Abdul Suseno. Menarik karena ada 2 poin yang saya catat terkait dengan lex specialis derogat legi generalis. Ketika menggunakan undang-undang ITE, maka undang-undang yang general dan undang-undang hukum umum pidana KUHP itu kemudian akan hilang. Itu satu catatan. Yang kedua, tentu saja pada ketika bicara tentang hukum acara pidana yang baru, KUHP yang baru itu kan terkait obstruction justice dimunculkan, sudah menjadi tadinya kan lebih kepada di manajemen penyidikan atau penyelidikan, tetapi kali ini dimasukkan dalam sebuah undang-undang, tetapi harus memenuhi syarat.
Kemudian syarat itu adalah perjanjian para pihaknya itu harus terpenuhi. Tadi Pak Jenderal menyatakan kalau hanya dari pelapor tapi kemudian yang dilaporkan tidak membuat kata permintaan maaf, tidak duduk sama-sama para pihak, maka ini tidak bisa. Dan kemudian yang kedua, berdasarkan proses penghentian penyidikan yang hanya 2 saja, padahal kasusnya ini ada kasus yang sama, ini juga tidak bisa harus kemudian semuanya harus di SP3 kan. Yang terakhir adalah terkait dengan gebiar uyah, Pak Jenderal. Gebiar uyah ini artinya semua disamaratakan. Padahal tadi beliau menyampaikan pasal 55, pasal 56. Ada pelaku utama, ada yang turut serta, ada yang kemudian hanya mungkin tepuk tangan seperti itu, gambaran mudahnya. Nah, ujungnya adalah apakah kalau tadi Pak Jenderal bilang ini SP3 atau kemudian ini bolak-balik P18, P19, padahal ketentuan dalam hukum acara yang baru itu hanya sekali. Itu yang berlaku kemarin 2 Januari 2026. Terakhir, mungkin pertanyaan saya perlu dikonfirmasi pada Pak Jenderal. Dalam hukum acara sebagai yang formil, tujuan positif, maka acara juga harus positif. Kalau bahasa agamanya talbasul haq bil batil, tidak boleh kemudian mencampurkan yang hak dengan yang batil. Tujuannya adalah terkait dengan materi pasalnya, tetapi due prosesnya juga harus benar. Gimana Pak Jenderal? Mungkin perlu tanggapan. Ya, saya tadi lupa menambahkan. Sebetulnya jawabannya tadi begini. Saya juga menyarankan, pada saat pertama kali Pak Jokowi dan kemungkinan 3 orang yang melaporkan tadi, kan berkaitan dengan pencemaran nama baik dan fitnah. Seharusnya itu digali sampai setuntas-tuntasnya oleh penyidik. Perbuatan real apa yang dikatakan sebagai pencemaran nama baik dan fitnah. Kalau itu tidak bisa dibuktikan, setiap orang yang datang ke kantor polisi menyatakan, Pak, saya dicemarkan nama baik oleh si A, masa langsung dibikinkan laporan polisi, itu tidak bisa. Ya. Jadi sekali lagi, para pendamping Pak Jokowi seharusnya bisa memberikan masukan. Para penegak hukum atau penasihat hukum seperti itu. Jadi proses awal itu menentukan. Ya. Makanya sekarang saya berbangga, di luar yang saya sampaikan tadi di depan para penyidik, Polri kembali menghidupkan Pamapta. Nah, Pamapta inilah yang bisa menilai, bukan lagi SPKT yang seperti sekarang ini terjadi. Itu saja. Jadi prosesnya dari awal sekali lagi harus jelas secara eksplisit apa yang dikatakan dibunyikan dalam pasal-pasal di undang-undang tersebut, baik buku 1, buku kedua maupun buku ketiga KUHP. Terima kasih. Jadi saya melanjutkan Mas Refli tadi. Ya, jadi proses pelaporan pencemaran nama baik dan fitnah 310 dan 311, laporan polisi itu dari awal menurut saya sudah cacat hukum. Kenapa? Karena pasal yang dimasukkan itu selain tidak dalam KUHP pidana umum, juga ada pidana khusus, yaitu Undang-Undang ITE. Ya. Padahal dalam pasal 63 ayat 1 KUHP yang lama, ya, Undang-Undang KUHP yang lama, di situ dikatakan pasal-pasal itu kalau ada suatu perbuatan melanggar beberapa peraturan pidana, ya kan, itu yang digunakan peraturan pidana yang ancamannya terberat. Ya. Tapi dalam laporan polisi semuanya berkaitan dengan 310 dan 311, walaupun dikaitkan dengan Undang-Undang Pidana Khusus ITE tadi. Ya. Jadi ini pasal yang dicari-cari supaya bisa menjerat tersangka, bisa ditahan karena ancamannya lebih dari 5 tahun. Ya. Yang kedua, kalau tetap menggunakan beberapa pasal pidana umum dan pidana khusus, harusnya juga berpedoman pada pasal 63 KUHP yang lama. Kedua, yang diberlakukan harusnya pidana khusus, bukan semuanya dipakai. Ya. Nah, kemudian perbuatan pencemaran nama baik dan fitnah, karena sudah diarahkan ke RJ ini pasal 79 tadi ayat 5 dinyatakan harus mendapatkan penetapan pengadilan. Ya. Kalau mendapatkan penetapan pengadilan, LP 4 LP yang diajukan bersama-sama mulai dari 2831
kemudian 976, 978 dan satu lagi berapa saya lupa itu, ya 4 LP itu. Berarti berkas perkara itu tidak akan bisa maju karena tidak akan diterima di pengadilan nanti. Karena sudah dilakukan restoratif justice di situ. Ya. Sehingga akan sulit mau maju ke depan. Sehingga bagi saya peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan pasal 30 13 yang dituduhkan kepada 8 terlapor tadi, ya, itu sudah harus selesai peristiwa tersebut. Perbuatan yang dituduhkan kepada 8 orang berarti sudah selesai, tidak akan dilanjutkan lagi, karena tidak akan mungkin bisa diproses ke kejaksaan ataupun ke pengadilan. Ya, saya tidak tahu sekarang apakah laporan polisi sudah masuk bagian dari sistem informasi penelusuran perkara SIPP. Kalau itu sudah masuk, otomatis pengadilan suatu saat akan menolak. Ya, itu yang prinsip ingin saya sampaikan. Jadi kalau peristiwa pencemaran nama baik dan fitnah sudah berhenti, nah bukan berarti perkara yang berkaitan dengan pokok perkara awal, yaitu masalah dugaan ijazah palsu, itu berhenti. Itu tidak berkait, ya, tidak seperti kapal dengan jangkar, bukan. Ya. Nah, ini nanti akan maju berdasarkan putusan KIP yang dimenangkan oleh saudara Bonatua tadi. Dan ini akan masuk babak baru. Ya, selain dari yang laporan TPO dulu di Barreskrim, juga akan dibuatkan laporan polisi baru oleh Pak Bonatua atau siapapun nanti yang melaporkan para komisioner KPU di Solo, di Jakarta dan di pusat. Ya. Jadi sekali lagi mohon dipisahkan antara peristiwa laporan polisi yang dilaporkan di Polda Metro, ya, dengan peristiwa penggunaan dugaan ijazah palsu tadi untuk menjadi calon wali kota waktu itu, kemudian calon gubernur dan calon presiden. Itu saja tambahan dari saya supaya ini memperjelas dan mempertegas bahwa tidak ada sebutan penyerahan diri, memaksa SP3 dan sebagainya. Karena SP3 yang dilakukan itu adalah perbuatan seluruhnya yang dilaporkan oleh Jokowi dan Pak Jokowi dan kawan-kawan, ya, dalam bentuk 4 LP tadi. Ya, itu saja. Terima kasih. Ya, jadi jelas tegas ya, tidak ada kompromi, tidak ada niat RRT untuk meminta maaf, tidak ada niat RRT untuk restoratif justice. Yang ada adalah kami menuntut dihentikan penyidikan ini karena sudah bertentangan dengan hukum, demi hukum. Itu yang paling utama, demi hukum, karena ini sudah bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan peraturan Kapolri, sehingga demi hukum harusnya penyidikan dihentikan. Ya. Pak Ugro boleh ke sebelah. Boleh turun? Iya. Baik, terima kasih. Jadi saya menyampaikan kepada pemeriksa atau penyidik, yang pertama berangkat dari laporan polisi, ya kan? Laporan polisi yang dilakukan oleh Pak Jokowi beserta 3 orang lainnya, ya kan? Berkaitan dengan pasal-pasal dugaan tidak pidana 310 yaitu pencemaran nama baik dan 311 masalah fitnah di KUHP lama, ya. Nah, tidak pernah terjadi ada perbuatan delik aduan pencemaran nama baik atau fitnah dengan melaporkan terlapor lebih dari 1. Ya. Jadi sesuai dengan pasal 1 asas-asas legalitas, ya, KUHP, dan pasal 2 KUHP yang baru, ya, bahwa perbuatan pidana apa secara eksplisit yang dinyatakan sebagai pencemaran nama baik atau fitnah itu tidak pernah dijelaskan, ya. Hanya merasa dinyatakan dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya seperti itu, ya. Jadi saya katakan bahwa laporan dugaan peristiwa tidak pidana itu tidak jelas, ya, sehingga itu melanggar ketentuan yang pertama pasal 1 ayat 1 KUHP lama dan KUHP baru juga sama, kemudian ayat 2 KUHP yang baru. Nah, kemudian kalau dilakukan secara bersama-sama, ya, itu juga tidak ada secara eksplisit
penyebutan klaster di KUHP baru atau lama. Yang ada adalah pasal 55 dan 56 KUHP. Ya, jadi bahasa-bahasa hukum seperti ini diharapkan tidak dijadikan sebagai model baru yang justru nanti akan merusak bagaimana penyidikan di tahun Indonesia Emas tahun 2045. Itu yang saya sampaikan seperti itu, ya kan. Yang ketiga, ya, tidak bisa disebutkan perbuatan-perbuatan itu dalam beberapa pasal tindak pidana. Ini pun juga menyalahi pasal 63 buku ke-1 KUHP. Ya. Jadi kalau ada tindak pidana khusus dan ada tindak pidana umum, yang digunakan adalah tindak pidana khusus. Ya, sebagai contoh misalnya tindak pidana korupsi. Seorang pejabat negara tidak lagi dikatakan penggelapan dalam jabatannya sebagai pemegang keuangan. Ya, undang-undang korupsi itu, undang-undang pidana khusus itu yang diterapkan seperti itu. Ya. Nah, hal-hal seperti ini saya sampaikan ke depan. Semoga dengan yang kejadian terakhir yaitu SP3 Saudara Egy Sujana dan Saudara Damai Hari Lubis, ya, itu secara tersurat dan tersirat, ya, karena mereka melaporkan, ya, 4 orang melaporkan 8 orang, berarti penghentian penyidikan juga harusnya diberikan kepada seluruh yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dan kawan-kawan tadi. Jadi tidak bisa diambil sendiri 2 orang di SP3 yang lain tidak. Ya. Karena penghentian penyidikan itu walaupun dikaitkan dengan restoratif justice, ya, itu alasannya juga harus jelas. Ya. Saya tidak mengkritisi ke arah apa dasar penghentian penyidikan, tapi selalu dikatakan dengan RJ. Tapi harus jelas RJ dalam rangka apa. Ya. Jadi karena kebetulan yang dihentikan 2 tersangka itu statusnya tidak meninggal dunia, ya kan? Kalau meninggal dunia lain ya, tapi kan tidak meninggal dunia, berarti yang masih hidup yang lain juga harus dihentikan, ya. Ya, dengan nomor SP3 yang sama. Itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Bapak, kalau landasnya ada perdamaian itu bagaimana dalam RJ, Pak? Ya, RJ kan menggunakan hukum acara pidana yang baru, ya seperti itu. Maka RJ itu harus dilengkapi dengan ketentuan beracaranya dilengkapi. Ya, tidak bisa nyatakan saya telah datang dan saya tidak maaf kemudian setelah ketemu jadi RJ. Itu bukan RJ sebetulnya. Ya, baru pertemuan saja, baru tingkat awal. Ya, ya, makanya mudah-mudahan saya berani katakan bahwa tindak pidana yang diduga dilaporkan oleh Pak Jokowi dan 3 pelapor lainnya sebetulnya sejak awal sudah menyalahi asas-asas legalitas, ya, KUHP. Pak, berarti itu dibilang alasan Bapak juga menyetujui untuk menjadi ahli di dalam kasus ini? Iya, kita kan harus memberikan koreksi terus kepada penegakan hukum selama kita masih bisa memberikan. Yang kita harapkan kan tahun emas juga penegakan hukum, kedaulatan hukum juga harus ditegakkan selain kedaulatan yang lain, ya. Oke, udah. Ya, terima kasih ya rekan-rekan. The strong point-nya adalah bahwa kalau LP terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu dicabut, maka 6 orang lainnya harus dicabut karena otomatis karena dalam satu laporan. Jadi tidak boleh hanya sebagian saja. Itu yang dikatakan Jenderal Ugroseno. Yang kedua, tersangka meninggal dunia. Nah, kecuali tersangka meninggal dunia. Yang kedua adalah dari awal tidak ada peristiwa pidana. Karena itu seharusnya tidak boleh ditindaklanjuti laporan Pak Jokowi itu. Kurang lebih begitu, Pak, ya? Kita tambah sedikit. Silakan. Jadi begini, dalam peraturan pidana yang diatur dalam undang-undang pidana itu harus secara eksplisit disebutkan. Tadi saya katakan, contoh dalam kasus penganiayaan saja, itu ada berapa pasal? 8 pasal. Mulai dari penganiayaan ringan dan sebagainya. Kemudian berkaitan dengan perlindungan terhadap wanita, ya kan? Itu kurang lebih ada 16 pasal, ya. Dari 284 pasal 284 sampai pasal 299. Ya. Jadi jangan main-main dengan KUHP, tidak boleh membuat analogi. Ya.
Seperti itu ya. Terima kasih.